Shalom saudara-saudara, kita akan memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu, pada saat ini kita akan belajar kenaikan Yesus ke surga membawa kepastian keselamatan. Saudara bisa baca dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Saya harapkan saudara bisa baca sendiri di rumah. Ada pertanyaan, apa bedanya iman orang Kristen dengan iman agama lain? Atau apa bedanya keselamatan orang Kristen dengan agama lain? Iman dan keselamatan orang Kristen adalah hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Bukan agama Kristen yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itulah yang menyelamatkan. Itu iman kekristenan. Sedangkan iman dan keselamatan agama lain adalah ajaran agama dan perbuatan baik. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Dari dua ayat ini saja kita sudah bisa memastikan bahwa hanya di dalam Yesus dan hanya dalam nama Yesus ada anugerah, ada keselamatan, ada jalan, ada hidup, dan ada kebenaran. Oleh itu bagaimana dengan saudara dan saya dalam kita mengingat akan kenaikan Yesus ini? Sudahkah saudara percaya dan bertobat terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Tentunya kalau belum, sekarang ini kesempatannya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan Dia berjanji akan datang kembali yang kedua kalinya. Itulah saudaraku akan Yesus Kristus, Tuhan kita yang Allah yang hidup. Itulah yang disebutnya adalah anugerah keselamatan yang pasti. Lalu bagaimanakah sikap saudara dan saya? Sederhana, saudaraku, saya akan sampaikan beberapa poin yang singkat saja. Yang pertama sekali saya katakan, kalau kita sudah tahu jelas Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah datang ke dalam dunia, mati, bangkit, naik ke surga, akan datang kedua kali, mendatangkan kasih-Nya kepada saudara, dan memberikan kepastian keselamatan kepada saudara, maka saudara 100% percayalah. 100% percayalah. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan tunggu-tunggu. Jangan saudara hanya ngomong doang percaya. Iblis setan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia tidak pernah dan tidak akan pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak mungkin. Tapi saudara dan saya, bukan hanya dengan mulut saya percaya. Saudara dan saya bukan hanya karena orang tua kita orang Kristen, karena kita punya nenek moyang Kristen. Bukan, saudaraku. Tetapi adalah secara pribadi. Sudahkah saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Ini penting. Kalau tidak saudara, tidak ada artinya saudara katakan saudara percaya Tuhan. Karena terlalu banyak orang Kristen seperti ini. Lalu yang kedua, hidup kudus
Dan jangan berbuat dosa lagi. Bertobat secara total. Hidup kudus dan jangan berbuat dosa lagi. Bertobat secara total. Ya, saya harapkan saudara renungan ini saya ulang-ulang sampaikan kepada saudara. Saya rindu kita semua adalah orang-orang yang hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah hidup penuh pengharapan. Hidup sukacita. Jangan takut dan khawatir. Hadapi hidup ini. Karena Roh Kudus selalu bersama saudara. Hidup penuh pengharapan. Hidup penuh dengan sukacita. Jangan takut dan khawatir sedikit pun. Hadapi hidup ini. Karena Tuhan kita sudah hidup. Sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Yang keempat. Beritakanlah Injil. Dengan penuh kuasa menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dan aku akan memberikan kuasa kepada kamu untuk menyampaikan berita Injil. Yang penting saudara ada kemauan, ada sungguh-sungguh untuk menyampaikan Injil kepada orang lain. Sampaikan ke Kristus di Tuhan kita yang hidup ini kepada orang lain. Agar mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah beberapa hal yang perlu ada pada saudara dalam kita menyikapi akan kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati kali ini. Tuhan tolong saudara. Sekali lagi saya katakan ke saudaraku, kita bersyukur dan bersyukur. Saudara dan saya punya Tuhan yang hidup. Punya Tuhan seperti ini. Tuh saudaraku. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Kalau saudara dan saya bisa jadi anak-anak Tuhan. Wow, saudaraku. Benar kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Di mana Engkau kembali mengingatkan kami tentang kenaikan Tuhan Yesus. Dan memberikan kepastian keselamatan kepada kami manusia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bahkan terlalu baik bagi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Puji Tuhan, haleluya. Kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.